Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nih kalau baru pemirsa TV yang baru bergabung, jadi hari ini kita tuh ngebahas tentang anak-anak milenial itu harusnya berhajinya selagi muda. Tapi kenapa sih harus beribadah haji selagi muda? Karena ternyata banyak nih esensi-esensi yang mungkin belum dipahami sama anak-anak milenial. Nah, saya langsung aja mau bertanya lagi sama Ustadz Rizky. Jadi gini, mungkin banyak dari kita yang belum memahami tentang keutamaan haji. Karena bagaimanapun juga kadang-kadang gitu, ketika kita melakukan satu buah ibadah, kalau kita nggak tahu pahalanya besar, kita suka males tuh ngelakuinnya. Padahal sebenarnya ganjarannya luar biasa kayak gitu. Nah, mungkin ini biar semakin memacu anak-anak, anak-anak milenial yang lagi nonton kita gitu, bisa diceritain lagi nggak sih Pak Ustadz? Bisa dijelaskan kembali sebenarnya keutamaan berhaji itu tuh apa aja sih Pak Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bicara orang pingin melakukan suatu ibadah, jadi pingin ketahuan dong keutamanya itu apa. Betul. Jadi yang pertama adalah ibadah haji itu merupakan ibadah yang sangat afdol di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa dibayangkan. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW bahwasanya, ya Rasulullah ayu a'malin afdol. Ya Rasulullah, apa sih amalan yang paling penting atau yang lebih afdal seperti itu? Yang pertama adalah al-imanu billahi wa rasul. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terus ayu amalin afdal, apalagi yang lebih afdal? Jihadu fisabilillah. Berjihad di jalan Allah. Dan yang selanjutnya yang ketiga adalah al-hajjul mabrur. Haji yang mabrur. Masya Allah. Terus yang selanjutnya, jadi yang pertama tadi keutamanya adalah amalan yang sangat afdol ya. Terus yang kedua adalah jihad fisabilillah. Nah jadi kalau Mbak Reni sendiri bicara kita jihad, otomatis bukan kita berpikirnya sesuatu yang seram seperti itu. Nggak harus perang seperti itu. Apalagi khususnya bagi wanita-wanita milenial ini. Jadi kata Rasulullah, bertanya para sahabat seperti itu, ya Rasulullah, hal ala nisa'i jihadun. Ya Rasulullah, apakah pada perempuan itu ada jihad? Naam, alaihinna jihadun. Ada jihad untuk bagi para wanita-wanita, khususnya wanita-wanita milenial. La kita la fihi, yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa ya Rasulullah? Al-hajj wal umrah. Haji dan umrah. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibayangkan bahwasanya amalan yang saking pentingnya haji itu, makanya dari hadis dan daripada Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi Allah pun berfirman bahwasanya laksanakanlah seperti itu, berhaji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan-keutamaan itu merupakan satu keutamaan yang mana kita sebagai seorang muslim, apalagi haji itu adalah rukun Islam. Jadi apabila satu rukun tidak ditunaikan, maka akan batal keislamannya. Nah jadi ketika milenial itu merasa takut dan merasa ibaratnya apa ya, oh ternyata penting loh haji itu. Karena sebenarnya walaupun di situ al-hajju ala man istata'a ilaihi sabila, walaupun bagi orang-orang yang mampu, sebenarnya bukan sebatas niat, tetapi bagaimana kita memampukan diri kita, menguatkan niat kita untuk bisa berhaji. Nah itu dia. Jadi kata-kata bagi yang mampu itu jangan selalu dikonotasikan memiliki uang yang banyak. Betul. Yang cukup dulu baru habis itu berhaji. Sebenarnya nggak kayak gitu. Tidak. Ketika kita niat untuk saya mampu nih, betul, walaupun uangnya belum terkumpul, tapi ketika udah berniat saya pasti bisa, insya Allah Allah bantu. Nah itu dia, karena kan bagaimanapun juga Allah itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir baik, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, ini mungkin yang tadi udah saya sempat singgung juga di segmen sebelumnya tentang tempat-tempat mustajab di tanah suci gitu. Kadang-kadang orang-orang gitu kalau ngomongin tentang doa, nih sebenarnya kan kalau doa-doa di tempat mustajab insya Allah jauh lebih nikmat dah gitu. Mungkin Pak Ustadz bisa dijelaskan gitu, kalau di tanah suci tuh tempat-tempat mustajab itu ada di mana-mana aja sih Ustadz? Di mana-mana saja ya. Jadi di tanah suci itu banyak sekali tempat-tempat yang mustajabah. Masya Allah. Artinya di mana ketika kita berdoa di dalamnya atau di tempat itu, maka Allah akan mengijabahnya. Wah. Itu yang selalu diharapkan oleh tiap-tiap manusia. Betul.
Apalagi nih bagi sahabat milenial khususnya. Benar. Mungkin pingin jodoh. Itu dia. Ya, betul. Terus yang pingin usahanya lancar, yang atau pengen dapat karirnya dan lain sebagainya. Betul. Itu banyak tempat-tempat yang mustajabah. Yang pertama ada yang namanya di multazam. Nah, jadi di ini pintu Ka'bah antara Hijr Ismail. Nah, itu ada namanya Babul Multazam. Nah, di situ ketika kita berdoa di sana, maka insya Allah akan diijabah. Terus yang selanjutnya ada yang namanya Hijr Ismail. Jadi ada lengkungan seperti itu. Nah, di sanalah doa-doa mustajab juga kita bisa. Terus yang selanjutnya ada di Hajar Aswad, ada di Raudhah, ada di Safa Marwah. Dan ketika kita meminum air zam-zam pun, ketika kita berdoa, insya Allah itu akan menjadi ijabah. Karena apa? Sesungguhnya anak-anak milenial ini pada khususnya, ketika kita berdoa, anggap Allah itu dekat dengan kita. Karena apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun," kata Allah. Ketika hamba-hambaku memohon kepadaku, sesungguhnya ini qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, kata Allah. Ketika hamba meminta kepadaku, maka Allah akan ijabah. Jadi sahabat-sahabat milenial ini, ketika kita bicara ibadah, jangan kita hanya bicara, oh saya ini bisa sukses, oh kita ini karir bagus, oh kita diberikan rezeki. Itu semua karena Allah, bukan karena diri kita. Jadi kalau misalkan Allah memberikan keutamaan atau kita bisa segala sesuatu, itu karena Allah, bukan karena diri kita. Diri kita ini sesuatu yang doif, kita itu tidak ada apa-apanya. Ibarat kata seperti ini, kalau misalkan tadi kita bicara ibadah, dunia ini sebenarnya hanya sementara semuanya. Esensinya adalah kita akan kembali ke Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi ya firman Allah, Allah tidak ciptakan segala sesuatu hanyalah untuk beribadah, tetapi di dalamnya kita ini mau usaha atau sahabat milenial mencari kesenangan tidak apa-apa. Hanya kesenangan itu jangan sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada namanya syariat, ada larangan-larangan agar apa? Lifestyle anak-anak milenial ini itu ada batasannya. Jadi tidak boleh yang namanya, apalagi saya melihat ya, nauzubillah min dzalik, anak-anak milenial ini malah mengalami namanya dekadensi moral. Jadi moralitas yang sangat turun, bagaimana perzinahan di mana-mana, bagaimana orang tua tidak dianggap lagi kehormatannya, anak banyak membentak dan lain sebagainya. Ingat bahwasanya wala taqulan humah bayangkan berkata saja itu dianggap sebagai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat anak ada yang membunuh orang tuanya. Jadi nauzubillah min dzalik. Jadi dekadensi moral ini kesalahannya adalah ketika Allah itu tidak dekat dengan kita. Ketika Allah dekat dengan kita, kita akan, ya Allah, seperti ini tuh tidak boleh. Korupsi tidak boleh, kita memakan sesuatu yang haram tidak boleh, kita makan misalkan minum bir dan lain sebagainya. Anak-anak milenial ketika tahu itu, insya Allah lifestyle Islami itu sebenarnya itu sangat luar biasa. Jadi anak-anak milenial ini banyak juga yang tidak menjaga kesehatan. Contohnya ketika pandemi corona seperti ini, kita baru tahu, oh ternyata kesehatan itu penting loh. Padahal Islam itu sudah mengajarkan sebelum-sebelumnya seperti itu. Bahwa toharoh atau kebersihan itu sesuatu yang sangat utama sekali. Jadi Islam itu subhanallah ya, sebagai agama yang rahmatan lil alamin, di mana segala sendi kehidupan seorang muslim itu diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi terkadang anak-anak milenial ini tidak menghiraukan. Jadi seolah-olah ya sudahlah, gue mau hidup sekarang ya sudahlah, mau having fun atau senang-senang dan lain sebagainya. Tidak memikirkan seperti itu. Tetapi ketika melihat Al-Quran sebagai dusturuna, sebagai landasan kita, apalagi khususnya sahabat-sahabat TV Muhammadiyah, sebagai TV Islami seperti itu, otomatis kita harus banyak menggaungkan lifestyle Islam seorang muslim. Bagaimana kita lihat kepemimpinan Rasulullah SAW, bagaimana kita bisa melihat juga tentang kepentingan haji dan lain sebagainya. Bicara ibadah haji mungkin suatu yang berat, tetapi saya pribadi alhamdulillah ketika bicara haji bukan suatu yang berat. Mungkin ketika awal suatu yang berat. Ketika saya berumur 24 tahun itu awal mula saya bisa berhaji. Dan alhamdulillah mungkin hadza min fadli rabbi, kata Allah. Hampir setiap tahun saya bisa berhaji. Jadi dari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 setiap tahun bisa berhaji. Hanya ketika waktu pandemi ini saya tidak bisa berhaji. Alhamdulillah, itu kayaknya harusnya itu semua jadi idaman banyak orang ya untuk bisa seperti itu gitu. Tapi balik lagi gitu,
jangan berpikir itu karena Pak Ustadz aja. Jangan berpikir kayak gitu. Jadi sebenarnya itu semua bisa dilakukan sama siapapun umat muslim dimanapun, asal kita punya kemauan. Karena balik lagi gitu, Allah pasti bantu kita kok. Apalagi kalau kemauannya baik. Insya Allah kalau kemauannya di jalan Allah itu pasti akan diridhoi sama Allah, dimudahkan jalannya. Dan apalagi gitu, tadi Pak Ustadz udah bilang gitu, jangan sampai banyak anak-anak muda gitu yang berpikir senang-senang dulu lah gitu. Padahal setiap perbuatan kita itu pasti ada catatan amalnya. Nah itu gitu, jangan sampai ketika nanti kita di akhirat gitu, amit-amit ya gitu, kita mendapat catatan buruknya terlalu banyak gitu karena saking nikmatnya menikmati dunia. Jangan sampai kayak gitu. Nah kita nanti di segmen berikutnya kita bakalan ngebahas tentang sosoknya Pak Ustadz ini sendiri gitu. Kenapa sih aku harus mengundang beliau gitu, karena memang Pak Ustadz Rizky ini sendiri umurnya baru 31 tahun gitu loh, tapi sudah bisa jadi CEO dari Muslim Center. Dan tadi balik lagi gitu, berhaji hampir setiap tahun, siapa yang gak mau. Nah kita bakalan ngebahas itu semua, tapi nanti di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.